Nabi kita Muhammad SAW orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kan gitu. Karena dua keyakinan ini ada pada diri beliau SAW. Kita cuma satu. Sudah ilmu yakin, ngaji jarang. Berilmunya kagak, ya tambah parah kan gitu. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang menjadikan dunia dalam hati kita kok lebih nikmat, lebih bercokol. Dan ini yang akan kita bahas. Kita gak akan bahas tentang hebatnya dunia, gemerlapnya dunia. Insya Allah kita pintar. Tanpa diajarin, saya yakin insya Allah kita pintar. Betul ya? Tanpa sekolah tinggi-tinggi S1, S2, saya yakin kita pintar. Masalah dunia itu nikmat dan lain sebagainya. Apalagi fitrah manusia memang Allah tanamkan cinta kepada dunia. Yang harus kita pelajari sebaliknya. Bagaimana sih hakikat dunia dalam pandangan Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa mencintai akhirat. Lebih mencintai akhirat ketimbang apa? Dunia. Nah, ini yang kita bahas. Yang pertama kita bahas tentang masalah hakikatud dunia. Hakikat dunia ini apa sih yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Rasulullah SAW sebutkan dalam Al-Hadits Sahih? Apa hakikat dunia? Kita sebutkan nanti ada 6 hakikat dunia. Sebenarnya ada banyak, tapi 6 ini insya Allah benar-benar cukup. Yang pertama, hakikat dunia yang pertama Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Hadid. Surah berapa Al-Hadid? Nah, saya tungguin Al-Hadid, surah berapa Al-Hadid? Yang tebak-tebak. Al-Hadid, surah berapa Al-Hadid? 115, nggak ada 115, paling banyak 114. 57 dapat juga kebetan. 57 ayat 20. Surah Al-Hadid, surah 57 ayat ke-20. Ayat ini ikhwan, kalau bisa kita hafalkan. Panjang Ustaz, oh iya, hafalin deh Al-Hadid ayat 20. Kalau hati kita sedang cinta-cintanya sama dunia, sering-sering baca ayat ini. Karena dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hakikat dunia itu luar biasa dalam ayat ini. Allah sebutkan, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Allah mulai dengan perintah, ya'lamu. Kalimat perintah fi'il amr. Berilmulah wahai manusia. Biasa kita artikan ketahuilah wahai manusia. Sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan yakinlah wahai manusia. Annama. Kalau kita temukan dalam Al-Quran atau Al-Hadits, ada kata-kata innama, annama, itu uslub al-hasr atau al-ikhtisas. Gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan atau untuk menyempitkan. Jadi artinya harus ada kata-kata hanya. Ya'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah wahai manusia, berilmulah wahai manusia, yakinlah wahai manusia, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah ini. Ada 5. 1 tulis, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Dan nanti ada hakikat dunia yang kedua, ketiga sampai ke-6 ya. 1A, apa itu? La'ibun, permainan. Permainan. Allah katakan dunia ini ternyata apa? Permainan. 1A. Tulis dulu ya, nanti kita jelaskan. 1B apa? Lahun. Lahun apa artinya? Biasa diartikan sendau gurau atau melalaikan. Lahun. Yang pertama permainan, yang kedua sendau gurau atau melalaikan. Nanti kita jelaskan. 1C, zina, perhiasan. Zina, perhiasan. 1C. 1D, watafakhurun bainakum, saling berbangga, tafakhur. Watafakhur, tafakhurun bainakum, saling berbangga di antara kalian. Saling bermegah-megahan di antara kalian, itu tafakhur. 1D, saling berbangga, saling bermegah-megahan. Yang terakhir 1E, wadakathurun fil amwali wal aulad, saling memperbanyak. Contohnya Allah sebutkan di situ apa? Harta dan anak. Wadakathurun fil amwali wal aulad.
Perhatikan. 1A, apa tadi? Permainan. Dunia ini permainan. Saya mau tanya teman-teman. Kalau antum punya anak lagi bermain, lupa makan ya, lupa sholat ya, lupa mandi ya, lupa jajan sih kayak tidak menjawab jajannya. Lupa. Ya, Allah Azza wa Jalla sebutkan la'ibun wa lahun. Permainan melalaikan. Lihat, langsung itu. Yang namanya permainan itu biasanya pasti akan melalaikan. Sama ketika anak-anak kita lagi bermain, lalai dari kewajibannya biasanya. Dan sama seperti kita ya orang. Kalau kita lagi enak-enaknya masalah dunia ini, pasti lalai dengan tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk ibadah. Melanjutkan itu la'ibun wa lahun, langsung. Permainan melalaikan. Bayangkan subhanallah. Yang namanya permainan pasti melalaikan subhanallah. Kemudian yang namanya permainan, antum mainnya apa sih dulu kan? Antum kayaknya detok lele aja lah, tak kumpul. Mana di keraton kan nggak main? Galasin balik dulu. Anak-anak zaman sekarang gadget. Saya mau tanya, antum ketika dulu main nih, lagi dulu main nih, enak atau enggak? Enak. Disuruh pulang mau nggak? Kalau sekarang sudah ubanan, main galasi di tengah jalan sama anak-anak kecil, kira-kira gimana? Obatnya habis nih, betul ya? Apa maksudnya? La'ibun wa lahun wa zinah. Yang satu C, zinah, perhiasan. Apa itu perhiasan? Ketika pertama kali melihat, menyilaukan mata. Itu zinah tuh. Lihat emas, permata, berlian, zamrud. Pertama kali melihat, bagus luar biasa ya. Tapi lama-kelamaan apa? Bosan, mu'aqqat. Ada masa waktunya ketika kita nikmat melihatnya, betul ya? Tapi ada masa waktunya bosan, selesai. Dan itu dunia. Ketika dulu kita bermain, wah nikmat, masya Allah ketika kecil. Tapi sekarang mainnya udah beda lagi pasti, betul ya? Mainnya apa tuh? Motor. Ibu-ibu. Apa lagi? Ah, ibu-ibu. Itu yang namanya dunia, lihat. La'ibun wa lahun wa zinah. Permainan melalaikan perhiasan. Allahu Akbar. Ada masa waktunya ketika kita nikmat bermain dengan dunia, ada masa waktunya bosan. Tapi lihat akhirat. Minimal 17 kali yang baca dalam salat antum surat Al-Fatihah. Kalau nggak sah salat kita kan gitu. Pernah bosan antum? Ruqyah kalau bosan bahaya kalau biasa insyaallah. Insyaallah jawabannya nggak pernah. Kenapa? Karena itu akhirat. Karena itu akhirat. Beda dengan dunia. Sebentar bosan. Untuk punya istri yang kasih perhiasan hari ini, wah senang. Yang malam dilihat, yang malam dilihat. Tahun depan masih dilihat. Minta yang baru, betul ya? Itu dunia. Ada masa waktunya kita menikmatinya, bermain dengan dunia tersebut, tapi ada masa waktunya bosan. La'ibun, walahun, wazina. 1D, watafakhurun bainakum. Dan saling berbangga di antara kalian, saling bermegah-megahan di antara kalian. Subhanallah, rumah keren, bagus kan gitu, mobilku keren, dan lain sebagainya, motor keren dan sebagainya. Ini dunia ya kan, anakku sudah jadi dokter, anakku kan gitu ya. Tafakhur, saling berbangga di antara kalian. Allahu Akbar, itu dunia isinya. Dan satu yang terakhir, wadakatur fil amwali wal aulad, saling memperbanyak. Allah contohkan di situ dua, saling memperbanyak harta dan juga anak. Di sini bukan berarti tidak boleh seseorang memperbanyak harta, bukan berarti seseorang tidak boleh memperbanyak anak, bukan itu maksudnya. Tapi dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla ingin tegaskan, hakikat dunia cuma ini loh. Allah ingin tegaskan, hakikat dunia cuma ini nih. Ini yang saya katakan tadi, kalau hati kita sedang muyul-muyulnya cinta-cinta kepada dunia, sering-sering baca ayat ini. Kamathali ghaithin أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Sebagaimana permisalan air hujan yang turun. Ketika air hujan itu turun menumbuhkan tanaman yang hijau. Para petani ketika melihatnya takjub dengan tanaman. Wah bagus. Tapi ternyata nggak lama tanaman tersebut menguning, hancur. Itu dunia. Artinya itu dunia.
Lihat di ujungnya, perhatikan yang saya katakan tadi itu. Usulul Quran, gaya bahasa Al-Quran pasti begitu. Ketika Allah sebutkan dunia, di ujungnya pasti Allah sebutkan akhirat. Wa fil akhirah, dan di akhirat hanya ada dua kali ketiga. Adzabun syadid, azab yang sangat keras dari Allah itu berupa neraka, na'udzubillah. Atau yang kedua, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, atau ampunan dan juga karunia Allah Azza wa Jalla berupa surga Allah. Cuma dua ikhwan. Kita yang milih. Bukan orang lain, kita yang milih. Mau yang satu atau yang kedua. Yang pertama azab yang luar biasa mengerikan yang berupa neraka Allah. Yang kedua ampunan Allah dan karunia Allah berupa surga. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga, subhanallah. Dan Allah ulang lagi di ujungnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali apa? Kesenangan yang menipu, fata morgana. Allahu akbar, subhanallah. Ini yang saya katakan tadi, sering-sering baca ayat ini, karena hati kita biasanya memang selalu cinta sama dunia. Kalau hati kita tidak dicas kepada akhirat, wah lewat itu akhirat itu. Numpang lewat doang, subhanallah, bahaya. Ini hakikat dunia yang pertama. Hakikat dunia yang kedua, Allah sebutkan dalam dua surat. Surat yang pertama dalam surat An-Nazi'at. Surat berapa Nazi'at? Surat An-Nazi'at surat berapa? An-Nazi'at. Mana Nazi'at nggak ketemu? Berapa? Barakallahu fiik, 79. 80-nya kan Abasa. Surat 79 ayat terakhir, ayat 46. Surat 79 An-Nazi'at ayat terakhir, ayat 46. Tulis dulu, nanti kita jelaskan. Yang kedua, surah Al-Mu'minun, surah 23. Ada yang kasih tahu deh, nanti gaduh kan. Surah 23 Al-Mu'minun ayat ke 102 dan 103. Kita ke An-Nazi'at dulu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka manusia ketika mereka melihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat nanti, Allah, itu hari yang sangat luar biasa mencekamnya. Manusia ketika melihat dahsyatnya hari kiamat, mereka mengatakan kepada Allah, lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya Allah, kami hidup di dunia hanya waktu petang atau waktu pagi. Ya Allah, apa maksudnya ikhwan? Sebentar. Dunia ini nggak lama. Kita sering dengar apa? Dunia cuma sementara. Teori sih bagus, masya Allah, tapi prakteknya kadang-kadang lupa sama aku ini. Betul ya? Lihat, manusia ketika mereka melihat dahsyatnya hari kiamat, mereka mengatakan, ya Allah, tidaklah kami hidup di dunia kecuali waktu petang, sore, atau waktu pagi. Allah Akbar. Pendeknya luar biasa, singkatnya. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan bertanya, surah Al-Mu'minun, surah 23, ayat ke 102 dan 103. Apaan? 112, 113. 112 dan 113. Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada manusia, qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin. Allah akan bertanya kepada manusia, wahai manusia, berapa tahun kalian hidup di dunia? Lihat, pertanyaan Allah dalam bentuk apa? Tahun. Apa jawaban manusia? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Ya Allah, kami hidup di dunia yawman, cuma berapa? Satu hari. Bayangkan. Bahkan saking singkatnya kehidupan mereka di dunia, mereka tambah lagi. Au ba'dha yawm, atau sebagian setengah dari hari. Allah. Fas'alil 'adil, maka tanyakanlah orang-orang yang pintar menghitung. Allah. Pertanyaan Allah dalam bentuk tahun, jawaban manusia dalam bentuk apa? Hari. Satu hari ya Allah. Atau enggak, ini satu hari kepanjangan. Setengah hari ya Allah, atau sebagian dari hari tersebut. Allah. Sebentar ya Allah. Sebentar. Apalagi kita di umat Nabi Muhammad SAW. Allah. Rasulullah SAW mengatakan apa? A'malu ummati baina 60 wa 70
Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melampaui umur tersebut. Allah. Sedikit. Enggak banyak. Untuk di sini ada yang 60 tahun. Ngaku juga Masya Allah. Ini 20 tahun Masya Allah. Sedikit yang melampaui 60 atau 70 tahun tersebut. Allah Akbar. Beda sama umat-umat terdahulu, betul ya? Nabi Nuh saja berdakwah di kaum berapa tahun? 950. Seceng kurang bocah. Bayangin subhanallah. Itu umur dakwahnya. Ulama tarikh khilaf tentang berapa umur umat Nabi Nuh. Ada yang mengatakan 700 sampai 1200 tahun. Ada yang mengatakan 900 sampai 1600 tahun. Itu lihat panjang sudah. Itu 70 tahun, 28 tahun. Subhanallah. Ini umat terakhir. Tapi Allah Azza wa Jalla berikan keutamaan tersendiri bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, tak lama ya. Apa ia seorang yang cerdas ketika dia tahu umurnya di atas muka bumi ini hanya sebentar, nggak lama, singkat, sementara, kemudian dia habiskan dengan hal-hal yang sia-sia. Yang lebih parah lagi, dia isi waktunya di atas muka bumi ini dengan kedurhakaan dan dosa. Ya Allah. Apa yang akan dia jawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika Allah bertanya tentang umur yang dihabiskan untuk apa ya Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin fi yaum al-qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Yang paling pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An umrihi fi ma afna", tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan jatah umurnya di atas muka bumi ini? 1 detik Allah tanya di hari kiamat. Untuk apa kita habiskan jatah usia kita di atas muka bumi? Maka ketika kita tahu ya, bahwa usia kita di atas muka bumi ini cuma sebentar, nggak lama, maka seorang yang cerdas tidak bukan berbekal untuk alam setelah kematiannya. Ulaikal aqyas, kata Nabi SAW. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka orang yang jenius tuh. Ketika mereka berbekal untuk alam setelah kematiannya, mereka sering ingat kematian dan berbekal untuk alam setelah kematian. Ini yang kedua, hakikat dunia yang kedua. Hakikat dunia yang ketiga, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 35. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 35. Al-Anbiya surah 21 ayat 35. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Ma'ruf insyaallah ya, betul. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, menjadi fitnah, ujian, cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian pasti akan dikembalikan. Dalam ayat ini hakikat dunia yang ketiga dalam ayat ini? Ada 1, 2, yang ketiga ya, betul. Hakikat dunia dalam ayat ini kata para ulama, dunia pasti berakhir dan berputar. Dunia pasti berakhir dan berputar. Dunia pasti apa? Berakhir dan berputar. Ini hakikat ketiga. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Antara dua saja, Pak. Jatah usia kita di atas muka bumi ini habis sehingga kita meninggal. Atau yang kedua, Allah Azza wa Jalla akan hancurkan dunia ini di hari kiamat. Intinya habis, tak kekal maksudnya. Beda dengan akhirat. Khalidina fiha, betul ya? Kekal akhirat. Yang pertama, dunia itu pasti akan selesai, habis kan gitu. Dan berputar. Apa maksudnya berputar? Lanjutan ayatnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami, kata Allah, pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Para ulama tafsir mengatakan, tafsir dari kata-kata asyar, keburukan, sesuatu yang manusia nggak senang ketika tertimpa dengannya. Apa contohnya? Sakit, musibah, kesulitan hidup, miskin, betul ya? Tapi ingat, Allah katakan wal khair, dan kebaikan.
Sesuatu yang manusia senang ketika dapat itu. Sebaliknya tadi, sehat, kekayaan, waktu yang luang, kenikmatan hidup. Dua-duanya apa kata Allah? Fitnah dan dua-duanya apa? Fitnah, ujian, cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian pasti akan dikembalikan. Jadi nggak mungkin manusia kerjaannya hidupnya ketawa, nggak ada nangisnya. Ini bahaya ya, bahkan semua ketawa mulu bahaya Masya Allah. Dia sih Masya Allah Ustaz, dia ketawa mulu Ustaz, bahaya, hati-hati semua. Atau sebaliknya, dia nangis mulu betul, nggak boleh ya. Karena yang namanya dunia itu pasti berputar, subhanallah. Yang namanya kesenangan hakiki cuma di surga, dan kesengsaraan yang hakiki cuma di neraka. Itu pasti, yang namanya dunia pasti berputar. Nggak ada manusia kerjaan di atas, hati bentuk. Nggak ada manusia kerjaannya sehat, nggak sakit-sakit, kecuali Fir'aun. Fir'aun itu selama hidup tidak pernah sakit ya. Jadi ahlullah, aku berbilang bidang subhanallah. Karena manusia pasti berputar. Kalau orang tahu itu, bahwa hidupnya di atas muka bumi ini berputar, ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah, Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan kunci jawabannya sama saya. Yang bila berapa banyak orang manusia ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah, stres, depresi dan lain sebagainya, betul ya? Lupa bahwa hidupnya di atas muka bumi ini berputar. Ada waktunya senyum, ada waktunya cenderung atau nangis sedih. Ada waktunya tertawa, ada waktunya nangis, ada waktunya di atas, ada waktunya di bawah. Itu dunia. Itu hakikat dunia, kawan. Ini yang ketiga. Yang keempat, 4, 5, 6 hadis. Tadi 1, 2, 3 ayat ya. Hakikat dunia yang keempat, Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Allahu Akbar. Dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Hadis ini ada 2 makna kata para ulama. Hadis ini ada 2 makna. Yang pertama, dunia penjara bagi orang-orang mukmin. Seorang narapidana ketika dia di penjara pasti tidak bebas melakukan apapun. Betul ya? Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Itu sama ketika seorang muslim ketika hidup di atas muka bumi. Ada hududullah, ada batas-batasan Allah yang nggak boleh dia langgar. Nggak boleh melakukan syirik, nggak boleh riba, nggak boleh berzina, nggak boleh ini, nggak boleh ini, kan itu. Ada batas-batasan Allah yang nggak boleh dia langgar. Makanya sangat luar biasa orang yang mengatakan nggak apa-apa manusia suka sama laki-laki, suka sama laki-laki, perempuan sama, itu kan bebas hak asasi manusia. Ini kebelikan makanya. Kalau antum sekolahkan anak di salah satu sekolah, pasti sekolah itu punya aturan, betul ya? Masuk jam 7, pulang jam berapa? 2, jam 3. Nggak tahu anak-anak mau masuk jam 10 deh. Kita diapain ke sekolah? Itu ada dia, betul ya? Masa iya sih Allah Azza wa Jalla yang menciptakan diri kita di atas muka bumi ini nggak kasih aturan sama manusia, nggak kasih hududullah, nggak kasih batas-batasan Allah sih? Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini haram, gitu. Ini maksud dari penjara bagi apa? Seorang mukmin. Dan surga bagi orang-orang kafir, bebas bagi mereka melakukan apapun, betul. Ketika mereka menganggap itu sebuah dosa, mereka datang ke pemuka agama mereka, pengakuan dosa mungkin bayar. Enak banget ini sebenarnya. Kalau muslim nggak bisa seperti ini, kan? Dia hidup di atas muka bumi ini layaknya seperti seorang narapidana. Ada batas-batasan Allah yang nggak boleh dia langgar. Itu maksud yang pertama. Kemudian maksud yang kedua, kata-kata dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin dibandingkan dengan apa? Surga yang akan diterima di akhir. Paham gak ini Pak? Nanti kan yang lapar gak paham kan? Rasul mengatakan dunia sijnul mukmin. Dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Kata para ulama, dibandingkan dengan surga yang akan dia dapatkan. Ketika seorang mukmin hidup di atas muka bumi ini, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tidak melakukan kesyirikan, dan dia mendapatkan kenikmatan luar biasa di dunia ini.
Orang yang paling nikmat lah kita ambil misal. Maka ketika dia meninggal, Allah takdirkan dia masuk surga, maka kenikmatan yang akan diterima di surga jelas berlipat-lipat. Gak ada apa-apanya kenikmatan di dunia. Paham ya? Itu maksudnya dunia penjara bagi orang-orang mukmin dibandingkan surga yang akan didapatkan di akhirat. Dan sebaliknya, yang namanya orang-orang kafir di atas muka bumi ini surga bagi mereka dibandingkan dengan apa? Neraka yang akan dia dapatkan nanti di hari akhirat. Orang kafir yang hidupnya paling sengsara, misal gak pernah tersenyum, misal di atas muka bumi ini, mati dalam perkafiran, na'udzubillah, berbuat kesyirikan, gak sempat bertaubat, ketika mati bawa dosa syirik, na'udzubillah, kekufuran, maka dia akan mendapatkan apa? Neraka Allah Azza wa Jalla. Kesengsaraan dia di atas muka bumi ini gak ada apa-apanya dibandingkan kesengsaraan di mana? Di neraka Allah Azza wa Jalla. Itu maksud kata para ulama. Yang kedua, dunia penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Yang keberapa? Yang kelima loh. Hakikat dunia yang kelima. Dunia tidak berarti dalam pandangan Allah. Nah, hakikat dunia yang kelima nih. Dunia itu nggak ada artinya dalam pandangan, nggak bernilai dalam pandangan Allah ya. Rasulullah SAW mengatakan apa? "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syurbatan ma'in." Kalaulah seandainya dunia ini berharga dalam pandangan Allah seberat sayap seekor nyamuk, Allahu Akbar. Enggak tahu Rasul memberikan perumpamaan yang luar biasa. Seandainya dunia ini berharga dalam pandangan Allah seberat sayap seekor nyamuk, maka pastilah Allah Azza wa Jalla tidak memberikan seteguk air pun bagi orang-orang kafir. Apa maksudnya? Karena dunia ini tidak berharga dalam pandangan Allah. Siapapun Allah kasih dunia tuh, siapapun. Mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia fasik, mau dia munafik, siapapun Allah kasih dunia. Tapi ingat, wala yu'til iman illa man yuhib. Rasul mengatakan apa? Dan tidaklah Allah berikan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Kebanyakan diri kita salah nih. Mengukur cintanya Allah kepada diri kita nih ketika kita dikasih rezeki luas nih, Allah sama lagi sayang sama saya. Ketika kita disempitkan rezekinya, Allah lagi gak suka sama. Mana dalilnya? Laisa dalatil ridha wala dalatil sahab, kata para ulama. Gak ada sama sekali yang menunjukkan orang Allah Azza wa Jalla ridha, cinta kepada seseorang, Allah luaskan hartanya. Ketika Allah benci dengan seseorang, Allah sempitkan hartanya. Kalau gitu berarti Fir'aun lebih hebat daripada Nabi Musa. Betul ya? Kalau gitu berarti orang lebih hebat daripada Nabi Musa. Subhanallah. Ada kita pemahaman kita sama sekali ini salah nih, Bang. Perhatikan dari baik. Subhanallah. Lama di yang lain ketika Rasul SAW turun dari Awali. Awali ini tempatnya agak tinggi di Madinah, menuju ke salah satu pasar di kota Madinah. Rasulullah SAW melihat seekor bangkai anak kambing yang kupingnya cacat, keset. Ya, tadi sayap seekor nyamuk, ini bangkai anak kambing kupingnya cacat. Ini hebatnya Nabi SAW. Ketika ada momen untuk bisa mengajarkan umatnya, langsung diwajarkan. Beliau memegang kuping anak kambing kuping cacat tersebut, mengatakan kepada para sahabat, siapa dari kalian yang mau beli nih bangkai anak kambing ini seharga 1 dan 2 dirham? Ya Rasulullah SAW, ini sudah mati, ini jadi bangkai. Untuk apa? Rasul mengulang, siapa dari kalian yang menginginkan memiliki bangkai anak kambing ini? Kalau bahasa gitu ya gratis lah, ambil kan gitu. Ya Rasulullah SAW, apa kambing ini sudah mati jadi bangkai? Kalaupun dia hidup, dia cacat kan gitu. Apa kata Nabi SAW? Wallahi, demi Allah, ya Rasul bersumpah, la dunya 'ala Allah ahwanu min hadza 'alaikum. Demi Allah, kata Nabi SAW, dunia dalam pandangan Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini dari mata kalian. Bangkai kambing pasti kita lihat ya, ada manfaat. Dunia dalam pandangan Allah lebih hina, kata Nabi SAW, daripada bangkai kambing ini di mata kalian, wahai para sahabat. Tapi sayangnya Tuhan, banyak dari manusia, bahkan kaum muslimin, berebut sayap seekor nyamuk, berebut bangkai kambing sampai menggadaikan agama. Betul? Sampai menggadaikan surganya bahkan. Kok bisa gitu Ustaz? Contoh, berapa nih keluarga yang tadinya adem, bagus, Masya Allah, hancur berantakan keluarga tersebut karena berebut apa?
Berebut apa? Dunia. Warisan, betul? Adik nggak mau menegur kakaknya, kan itu. Keponakan nggak mau menegur bibi pamannya, cuma gara-gara berebut sayap. Ya Allah, dari Allah. Dan ini kasus-kasus seperti ini bukan cuma di film nih Pak. Saya tuh bukan benar-benar luar biasa. Lagi kalau tentang Ustaz Iza lebih luar biasa lagi kasus-kasus masalah waris seperti ini. Real. Orang yang berebut sayap seekor nyamuk, berebut bangkai kambing tadi sampai menggadaikan surga. Rasul mengatakan la yadkhulul jannata qati'. Enggak masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahminya kepada keluarga dan kerabatnya. Alhamdulillah. Atau orang-orang yang berebut kursi hangat, ya tergantung persepsi orang sih. Ada yang mengatakan kursi panas, ada yang mengatakan kursi hangat, gitu ya. Sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, yang penting saya duduk dulu deh. Betul? Berebut sayap seekor nyamuk ya. Berebut bangkai kambing banget. Allah terus tahu. Kenapa? Karena yang keenam, nah ini yang keenam. Ini beratnya keenam sebenarnya dunia ini. Yang keenam, hakikat dunia yang keenam, Rasul mengatakan innamad dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Ini repotnya keenam ya. Dunia ini manis, dunia ini hijau. Ini repotnya di sini. Repotnya di sini. Kita tahu bagaimana manisnya dunia, kita tahu bagaimana hijaunya dunia. Yang menjadikan diri kita bisa berebut untuk mencari dunia tersebut. Aku begitu. Kita lagi sumpah datang ke puncak, lihat yang hijau-hijau, kan pasti enak betul ya. Lihat dompet lagi nggak ada kosong, tahu-tahu dapat yang hijau-hijau. Merah. Oh, laksat. Hijau tuh merah bagus. Oh, laksat. 20 ribu. Nikmat betul lah. Oh, mata lo hijau lo ketemu ini. Sesuatu yang manis, makanan yang manis, semua orang suka insya Allah kecuali orang yang diabetes mungkin. Suka tapi nggak boleh ke dokter gitu. Dunia itu kumpul dua-duanya bayangkan. Manisnya ada, hijaunya ada. Allah Akbar, subhanallah. Ini bahaya dunia. Yang keenam ini bahaya dunia. Kalau orang tidak tahu bagaimana bermuamalah yang benar kepada dunianya, para ulama mengatakan seperti orang itu meminum air laut. Dia minum air laut tersebut tambah haus. Cuma itu akan memadaratkan diri. Kalau banyak yang laut mati bisa. Sama seperti orang yang tergila-gila dengan dunia pasti akan mematikan hatinya. Minimal sakit hatinya. Nah, setelah kita bahas tentang hakikat dunia nih, yang enam dan lain sebagainya, setelah itu kemudian yang paling penting nih, bagaimana sih seharusnya sikap seorang muslim kepada dunia? Setelah kita tahu bahwa dunia ini sementara, dunia ini permainan, kelalaian, perhiasan, berputar, pasti berakhir dan lain sebagainya. Dari hakikat dunia tadi kita sebutkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Ustaz? Hakikat yang benar kepada dunia ini gimana nih? Seorang muslim hakikatnya seharusnya seperti apa? Nah, ini yang paling terpenting betul pembahasan kita. Bersambung berarti bersambung insyaallah. Setelah Isya dulu atau gimana? Saya belakangan. Masya Allah. Langsung Papua. Karena ikut, oh mana bukan ikut, ini yang pertama kali gitu deh. Adzan dulu, atau sholat dulu, atau gimana terserah? Adzan dulu, sholatnya nanti ganti di tahiyat. Sholat dulu, tinggal 1 menit lagi. Sholat dulu ya. Iya, jadi lebih panjang insya Allah. Mungkin sholat dulu. Jadi kajiannya jadi bulan depan lagi berarti insya Allah. Lama akan lupa. Ada kemudian sholat, lalu kemudian kita aja ya. Ya, ini aja blocking. Terserah, karena saya ngikut aja. Karena sami'na wa ta'ana insyaallah. Barakallahu fikum. Insyaallah setelah sholat Isya kita lanjutkan dari Rasulullah SAW memegang pundak Abdullah bin Umar kemudian mengatakan kepada beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abidu sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti 'abidu sabil atau seorang yang asing, gharib. Seorang yang asing atau seorang perantau.
musafir. Allahu Akbar. Di antara mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kata-kata yang ringkas, padat, tapi mengandung syarat makna yang luar biasa, sangat dalam dan luas. Hadis ini hanya mengatakan Rasul kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kau di dunia seperti orang asing atau perantau, tapi maknanya luar biasa luasnya. Kalau kita syarah, kalau kita jelaskan sampai subuh selesai. Siap ya? Siap. Siap. Senang kalau biasa, semangat ya. Jangan siap sambil muak tadi ya. Hanya sedikit, tapi panjang lebar luar biasa. Orang yang diasingkan atau diasingkan ke satu pulau, nggak kenal siapapun, nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau ngapain, benar ya? Betah nggak kira-kira? Sikap kita kepada dunia harus seperti itu. Kira-kira kita betah nggak di dunia ini? Masya Allah. Ada motor. Sikap kita kepada dunia harus seperti ini, seperti orang yang diasingkan, kan itu? Kalau ada motor betah lagi. Kalau ada motor betah. Itu repotnya dunia. Kalau ada motor nggak betah, Masya Allah. Ada motor betah lagi, balik lagi. Ternyata doa kita dia, ya Allah berikan panjang umur Allah 100 tahun, nggak 1000 tahun, nggak ya Allah. Betahnya luar biasa kepada dunia. Bukan berarti seorang muslim nggak takut kepada akhirat, dan bukan itu maksudnya. Seseorang yang tahu bahwa hidupnya, tadi saya katakan, hidupnya itu nggak lama di atas muka bumi ini, dia pasti berbekal. Ini yang paling inti sebenarnya. Dia pasti berbekal untuk alam setelah kematiannya. Dia pasti menyiapkan bekal. Rasul mengatakan, hiduplah engkau di dunia seperti orang asing. Ketika orang diasingkan, dia akan pernah mungkin betah di perasingannya tersebut. Dia ingin kembali ke kampung halamannya. Ini yang kayak judul bahasa kita. Dia pasti ingin rindu kepada surga Allah Azza wa Jalla, karena itu kampung halaman kita aslinya. Karena ayah dan ibu kita berasal dari sana. Jadi Ibnu Qayyim sampai mengatakan sudah menjadi fitrah bagi seorang manusia, bahkan bukan hanya seorang muslim dan muslimah, hatinya itu rindu kepada akhirat, rindu kepada surga Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata banyak dari kaum muslimin dan muslimah yang hatinya ini ternyata fitrahnya bergeser, lebih rindunya kepada dunia daripada ketimbang akhirat. Kenapa? Tadi balik lagi, dia nggak pernah melihat akhirat, dia nggak pernah merasakan bagaimana akhirat. Berilmunya tentang akhirat pun 0,1 lah, jangan 0 parah banget. Berilmunya tentang akhirat pun seadanya, betul ya? Hanya waktu sisa yang berikan untuk mencari akhirat. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan tanamkan keyakinan kepada akhirat pada diri? Seorang musafir nggak akan lama dia dalam perasingannya, kan? Dalam musafirnya tersebut dia pasti kembali. Nanti kan baik-baik, subhanallah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah minta izin masuk ke ruangan yang di dalamnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang dikhususkan di samping Masjid Nabawi. Jadi ada satu ruangan biasa Rasulullah SAW ketika berkhalwat, kemudian ketika i'tikaf di Masjid Nabawi masuk ke ruangan itu. Masalah mengkhususkan itu buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar minta izin masuk ke situ mengetuk, Rasulullah SAW mengizinkan. Kemudian ketika masuk, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di atas tempat tidur. Tempat tidurnya bukan seperti kita ya. Tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sabut pelepah kurma. Yang membuka lidah beliau, lidah itu bagian atas. Bagian atas sampai ke lidah, bagian bawah namanya izar. Dia Rasulullah sedang tidur membuka lidah beliau, membuka bagian atas beliau. Ketika Umar masuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun. Umar melihat pemandangan yang luar biasa. Apa itu? Umar mengatakan, aku melihat bekas sabut pelepah kurma itu menempel di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Ini manusia yang paling dicintai Allah Taala sejagat raya ini. Tidur, ketika bangun menempel, bayangkan bekas sabut pelepah kurma tersebut di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam.
Beda kayak gitu ya. Saking nikmatnya tempat tidurnya kebekas di badan kita kebekas di sini. Sehingga subuh gak bangun, masya Allah, subhanallah, bablas saking enaknya tempat tidur. Umar menangis ketika melihat kejadian tersebut. Mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, bukankah kita Islam di atas kebenaran? Rasulullah mengatakan benar ya Allah. Bukankah Persia dan Romawi di atas kebatilan, wahai Nabi SAW? Betul ya Allah. Apa kata Umar SAW? Mengapa Allah Azza wa Jalla bukakan dunia mereka, Kisra Parsi, Kaisar Romawi dengan luar biasanya, dan bukakan duniamu seperti ini, wahai Nabi SAW? Artinya ya Pak, pandangan kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan pada saat itu Umar bin Khattab salah, betul ya? Umar bin Khattab melihat kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan dari kacamata duniawi. Contohnya Romawi dan Persia, betul, duniawi. Merah muka Nabi SAW mengatakan, Anda syukur bihadzal amr ya Ibnu Khattab. Wahai Ibnu Khattab, apakah engkau ragu dengan agama ini? Mereka adalah suatu kaum yang Allah percepat kesenangan mereka di dunia, sehingga tidak dapat apa-apa nanti di akhirat. Mali walid dunia, di syarih bahasa kita. Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi SAW. Apa urusanku dengan dunia? Apa hajatku dengan dunia, kata Nabi SAW. Inna ma'ana fid dunya mithlu karakibin. Sesungguhnya aku di dunia ini seperti rakib. Menunggang. Karena dulu unta, kuda, sama sekarang motor. Mobil, lagi motor lagi. Setelah dulu rakib, betul. Menunggang kuda, unta, bizar, imam. Aku di dunia ini seperti apa? Pengendara. Istaghala tahta syajaratin, yang menemukan sebuah pohon, thumma raha, kemudian beristirahat, berteduh dalam pohon tersebut, istirahat sebentar. Wa tarakaha, kemudian aku meninggalkan pohon itu. Aku di dunia seperti itu, Umar. Lihat, ketika Umar bin Khattab pandangannya seperti kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang, betul ya? Kebahagiaan, kesuksesan diukur dari kacamata apa? Dunia. Ketika harta sudah banyak, berlimpah, jabatannya tinggi, rumahnya gedung, mobilnya bagus, sudah jadi orang. Dulunya apa ya? Tidak begitu kan semangat. Sudah sukses, betul ya? Sudah bahagia. Siapa yang bilang ya Pak? Ya. Ketika pandangan Umar bin Khattab tentang masalah kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, itu dari kacamata duniawi mengukur dari Kisra Persia dan Kaisar Romawi, betul ya? Langsung Nabi SAW membetulkan. Wah. Jadilah di dunia seperti orang asing atau perantau yang lama. Sebentar. Ini yang pertama. Yang kedua, sikap kita yang benar kepada dunia yang kedua ini penting. Jangan berebut dengan dunia. Wow. Jangan berebut dengan dunia, ikhwan. Mau kita berebut, mau kita nggak berebut, dunia kita segitu. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Rasul sampai bersumpah, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, kata Nabi SAW, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian. Kalian ini sahabat loh. Kalian ini sahabat loh. Dan jelas kepada kita semua pasti umatnya. Tapi yang luar biasanya Rasul mengatakan kepada khairun nas di hadapannya. Betul ya? Manusia terbaik itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Bukan kefakiran, bukan kemiskinan aku takutkan kepada kalian. Hadis yang mengatakan kefakiran, kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran, hadis yang baik. Hadis yang lemah dan bertentangan dengan banyak hadis yang gitu. Yang terakhir hadis ini. Rasul sampai bersumpah, demi Allah aku nggak takut umatku fakir. Aku nggak takut umatku miskin. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya. Tapi yang aku takutkan kepada kalian adalah ketika dunia dihamparkan di depan mata kepala kalian. Enak gak ya Pak? Dihamparkan, enak gak? Baik yang halal ataupun yang kedua ini bahaya, yang haram. Yang kedua ini bahaya, kalau yang pertama sih saya. Baik yang halal ataupun yang haram dihamparkan di depan mata kepala kalian. Ujian tersendiri kan gitu. Kama usifat man kana qablakum, sebagaimana kaum-kaum terdahulu Allah hamparkan dunia di depan mata kepala mereka. Menjadikan apa? Fatanafasuha kama tanafasuha.
menjadikan kalian berebut sebagaimana kaum-kaum terdahulu berebut mencari dunia. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Fatuhlikakum kama ahlakathum, menjadikan kalian binasa hancur sebagaimana kaum-kaum terdahulu binasa hancur karena berebut dengan dunia. Allah. Jangan berebut, ya. Berapa banyak orang-orang yang berebut dengan dunia yang tadi saya katakan, menggadaikan surganya, menggadaikan agamanya. Berapa banyak kita lihat subhanallah itu. Satu jalan restoran banyak. Masuk ke restoran ini ada penglaris juga. Masuk ke restoran ini ada kucing begini-begini. Teman-teman, biasa di mall banyak. Melakukan kesyirikan hanya untuk dapatkan dari sayap-sayap nyamuk, betul ya? Datang ke dukun meminta penglaris, datang ke ya bukan dukun namanya sekarang keren ya, masya Allah, paranormal, ahli spiritual, masya Allah, guru keagamaan, dukun ini sebenarnya. Jangan katakan yang dihalus-haluskan langsung, jadi umat tahu ya maksud kamu. Nggak ada yang tahu gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Dia bisa tahu subhanallah kan gitu. Nggak ada sama sekali Rasulullah SAW ingin dagang datang ke Nabi minta penglaris tuh ada yang gitu. Nggak ada. Tanya masalah dunia ini nggak ada. Bukan gimana hadis itu. Ya Rasulullah gimana supaya kaya saya? Satu hadis silakan saya tantang. Nggak ada sahabat tanya seperti itu. Yang sahabat tanya apa? Ya Rasulullah SAW, ayyul amali ahabbu ilallah. Itu yang ditanya sahabat. Amal apa yang paling dicintai Allah? Bagus, alhamdulillah sahabat bukan kita ya. Kalau kita pertanyaannya apa sama Nabi kira-kira? Gimana sudah dapatkan surga Pak? Rumah gedung betul ya? Sahabat luar biasa pertanyaan ya Allah Akbar. Nah, mereka tahu pendidikan Nabi SAW kepada mereka luar biasa subhanallah. Allah Akbar. Jangan berebut masalah dunia. Nah, banyak kita lihat orang-orang yang berebut dengan dunia. Saya katakan tadi menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, terjerumus kepada sesuatu yang haram. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala sampai mengatakan ma'ajibtu min syai'in ka'ajabi min rajulin la yahsabu hubbad dunya minal kabair. Aku sangat heran kepada seseorang yang tidak menganggap cinta kepada dunia yang berlebihan termasuk dosa besar. Ya, ini pendapat beliau ya, Pak. Jadi Imam Hasan Al-Basri berpendapat cinta kepada dunia berlebihan minal kabair, termasuk dosa besar. Kenapa? Beliau menyebutkan alasannya. Kenapa kata beliau? Wa hal tatasya'abul kabair illa min ajliha. Bukankah dosa-dosa besar yang lain munculnya biasanya karena cinta kepada dunia? Tadi pelakukan kesyirikan datang ke dukun supaya dapat apa? Dunia. Pembunuhan supaya dapat apa biasanya itu? Dunia. Perampokan, pencurian dan lain sebagainya supaya dapat apa? Dunia. Perzinahan untuk dapatkan perempuan wanita yang cantik itu dunia, betul. Dan lain sebagainya. Wa hal tatasya'abul kabair illa min ajliha. Bukankah dosa-dosa besar yang lain itu tuh biasanya muncul karena ini cinta kepada dunia yang berlebihan luar biasa. Maka jangan pernah berebut dengan dunia. Jangan pernah berebut. Jangan jadikan diri kita kalah dengan burung. Oh burung, di mana burung cari rezekinya? Rasulullah SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tadhur himasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Gimana burung diberikan rezeki? Tadhur himasa wa taruhu bitana. Pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulang sore hari. Bukannya 12 malam, sore hari dalam keadaan perutnya apa? Penuh, bahkan bisa memberikan kepada keluarga. Allahu Akbar. Saya mau tanya, Anda burung jadi pegawai negeri sipil ya? Dari swasta atau punya toko mungkin di mana abang melihat itu apa? Burung makanannya apa? Biji-bijian, ulat, betul ya? Kita makan kita apa? Burung-burung ini kita burung kita makan semua. Lihat perhatikan, burung ketika keluar dari sarangnya tidak tahu mau kemana, nggak tahu mau dapat apa. Betul? Bukan jelas loh kerjaan kita ini, dagang kita ini, misalnya. Ini nggak tahu loh, setiap hari loh burung keluar nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau dapat apa. Tapi balik perutnya selalu apa? Penuh. Ya
tawakalnya buruk subhanallah. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali sampai mengatakan orang yang bertawakal kepada Allah benar-benar dengan tawakal, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan rezeki luar biasa kepada dirinya, mungkin dari usaha yang sedikit subhanallah. Hati. Tapi yang namanya tawakal tidak menafikan ikhtiar, perhatikan baik-baik. Yang namanya tawakal tidak menafikan usaha, buruk keluar dari sarangnya, bukan nunggu di sarang kan gitu. Nanti juga datang ke sini, tidak keluar. Banyak orang salah tentang masalah tawakal itu tawakul yang itu. Tidak datang bosan subhanallah. Tawakal itu tawakul yang itu subhanallah. Jangan berebut dengan dunia. Yang ketiga, sikap kepada dunia yang ketiga. Para ulama mengatakan jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama atau ambisi terbesar. Ini ketiga, ini penting ya. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama atau ambisi terbesar. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama atau ambisi terbesar. Tadi kan dewa ya, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Qasas ayat ke-77. Ini kaidah kita mencari dunia nih, dan juga akhirat. Surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah oleh kalian negeri akhirat kalian, tapi jangan lupakan nasib kalian di dunia. Allah katakan apa? Cari akhirat, jangan lupa apa? Nasihat bapak ibu atau kakek nenek kepada diri kita biasanya, cari dunia tapi jangan lupa sholat, gitu deh. Betul kan dengar ini? Cari duniamu tapi jangan lupa akhiratmu. Allah katakan tadi apa? Cari apa? Akhirat, jangan lupa apa? Kebalik kan? Kita sering membolak-balik ayat nih, Allah katakan cari akhiratmu, jangan lupa duniamu. Berarti yang prioritas yang mana? Akhirat gitu. Bukan cari duniamu, jangan lupa akhirat. Berarti yang prioritas dunia dong. Akhirat mengikut. Salah ini subhanallah. Berarti kan daya subhanallah. Maka seorang muslim dan muslimah bukan berarti nggak boleh kaya, bukan berarti nggak boleh jadi konglomerat. Fadhal, silakan. Tapi ingat, di dalam hatimu itu akhirat. Ini yang berat. Di dalam hatimu itu akhirat. Dunia di sini nih, di tanganmu. Ini yang berat kan yang keempat. Yang namanya dunia, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan utamamu, ambisi terbesar. Ketika engkau cari dunia, fadhal, silakan. Tapi jangan jadikan itu yang utama. Jangan jadikan itu sebagai ambisi terbesarmu, hancur itu. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia menjadi hamnya, tujuan utamanya, ambisi terbesar. Apa kata Nabi SAW? "Farraqallahu alaihi amrahu." Allah Azza wa Jalla akan cerai-beraikan segala urusan. Allah Azza wa Jalla akan cerai-beraikan segala urusan baik. Kemudian apa? Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran di depan kedua pelupuk mata orang itu. Allahu Akbar. Saya temukan orang seperti ini. Saya temukan orang yang buka mata pagi hari yang dipikirkan dunia. Yang dipikirkan fulus dan lain sebagainya. Enggak akan pernah puas dengan dunia. Selalu merasa butuh dengan dunia, bukan butuh dengan Allah. Bukan butuh dengan akhirat, butuh selalu dengan dunia. Padahal dunia ini luar biasa subhanallah. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa tanah hati. Allah jadikan kefakiran di depan dua pelupuk mata orang tersebut. Walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia tidak mendatanginya kecuali yang ditakdirkan untuknya. Sederhana saja. Lanjutan. Wa man kanatil akhiratu niyyatuhu aw hammahu. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan utama, ambisi terbesarnya, buka mata pagi hari yang dipikirkan bagaimana saya dapat surga Allah, bagaimana amal saya bisa diterima Allah, bagaimana saya ikhlas dalam beramal saleh, bagaimana saya dapatkan surga. Terus yang dipikirkan akhirat, masya Allah.
Bagaimana saya bisa membantu agama ini dan lain sebagainya. Apa kata Nabi SAW? Jama'allahu syamlahu. Allah yang akan satukan segala urusan. Wow. Ini yang saya sering katakan ya Pak. Kalau kita punya niat baik, maka jalan dengan syarat ikhlas. Walaupun itu mustahil di kepala manusia, tapi kalau niatnya ikhlas, Allah berikan kemudahan insyaallah. Inilah hadisnya. Jama'allahu syamlahu. Allah yang akan satukan segala urusan. Allah yang mudahkan itu segala urusan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan masukkan ghina, kekayaan, kecukupan dalam hati orang tersebut. Allahu akbar. Dan yang luar biasa, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk atau hina. Allahu akbar. Jauh ya. Yang pertama tadi abdul dunia, budak-budak negeri dunia. Yang kedua abdul akhirah, hamba-hamba negeri akhirat. Luar biasa jauhnya. Kita yang milih, bukan orang lain, kita yang milih. Mau jadi yang pertama atau mau jadi yang kedua? Jangan pernah jadikan dunia menjadi tujuan utama atau ambisi terbesar. Yang keempat, sampai jam berapa? Jam 12. Selamat. Yang keempat, zuhudlah kepada dunia. Yang keempat, zuhudlah kepada dunia. Ya, tersikap seorang muslim dan muslimah yang benar kepada dunianya, zuhud kepada dunia. Rasulullah SAW mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kau kepada dunia, maka Allah akan cinta kepada dirimu. Pertanyaannya, apa itu zuhud, Ustaz? Banyak orang salah persepsi masalah zuhud nih. Banyak orang salah persepsi masalah zuhud. Banyak orang mengatakan zuhud itu berarti pakaiannya harus jelek, nyokong camping, harus miskin. Salah. Tadi yang salah sama. Banyak ulama mendefinisikan zuhud, paling tidak saya berikan 3. Definisi zuhud yang pertama dikatakan oleh para ulama, tafadhulul akhirah 'ala dunya. Lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Tadi yang ketiga nyambung. Lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Ini definisi zuhud yang pertama. Tafadhulul akhirah 'ala dunya. Lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Definisi zuhud yang kedua, tarkuhu ma la yanfa'u fil akhirah. Dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang namanya zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat. Meninggalkan segala sesuatu yang ini tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat saya. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk negeri akhirat. Yang ketiga, definisi zuhud yang ketiga yang memberikan para ulama, menjadikan akhirat di hati dan dunia di tangan. Dikata Ibnu Qayyim, Jauzi dan lain sebagainya. Menjadikan akhirat di hati kita dan dunia di tangan kita. Ini dianggap definisi apa? Zuhud. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah ditanya, Imam, orang yang punya 1000 dinar itu bisa zuhud ya Imam? 1000 dinar berapa ya? Banyak. 1 dinar itu kurang lebih sekitar 2,4 gram emas. 1 gram emas kan 1 juta orang kita. 2 juta, ambillah 2,5 juta ada gampang hitungnya. 2,5 juta 1 dinar. 1000 dinar berapa? Coba ya untuk masuk di rekor 2,5 M, betul ya? Ya untuk tahu nih, mau sekolah 1000 dinar, belum tahu 1000 dinar berapa nih? Ya belum tahu nih. Orang yang punya misal 2,5 M di rekeningnya bisa zuhud nggak? Kata Imam Ahmad bisa. Syaratnya 2. Syarat ini berat. Syarat ini berat nih. Apa itu? Yang pertama, jika 1000 dinar itu bertambah dia nggak senang. Yang kedua, ketika 1000 dinar itu berkurang dia nggak sedih. Gampang ya? Saya sih ngomongnya gampang ya. Aku punya 2,5 M, jadi 10 M, senang nggak dong? Senang. Oh, nggak senang lagi. Bulan-bulan terus banget.
Antum punya 2,5 M, na'udzubillah jadi 2,5 juta. Kira-kira gimana? Sama tembok tuh kan di semua. Syaratnya ini berat, kenapa? Kalau orang tahu bahwa dunia ini di tangannya dan akhirat di hatinya, mau dia lepas, mau dia hilang, urusan apa? Ini yang menjadikan kenapa para sahabat ketika perang Tabuk, contoh aja, ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW menyuruh untuk bersedekah. Umar datang dengan setengah hartanya, setengah aset, bayangkan, setengah aset. Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar, kata Umar. Abu Bakar datang, tidak sebanyak Umar, karena Umar lebih kaya. Dan ketika Rasul bertanya kepada Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan kepada anak dan istri? Allah wa Rasulullah. 100%. Para ulama entah ditanya, ya Syekh, boleh nggak kita bersedekah seperti sedekahnya Abu Bakar seluruh hartanya? Apa kata Syekh tersebut? Boleh. Dengan syarat iman dan keyakinanmu sama seperti Abu Bakar. Abu Bakar yakin setelah dia infakkan itu dia nggak mungkin minta-minta ke orang. Ini menjadikan keyakinan Abu Bakar luar biasa. Dan ini diantara definisi zuhud kata para ulama, meyakini apa yang di tangan Allah itu lebih banyak dan lebih besar daripada apa yang di tangannya. Kita tahu bersama Abu Bakar, ya Allah Akbar. Para ulama selalu mengatakan, lau imanu Abu Bakar wada'a fi kifah, wa wada'a imanu umma fi kifah, la'adqal iman Abu Bakar. Kalau iman Abu Bakar ditaruh di satu timbangan, iman seluruh manusia ditaruh satu timbangan, akan lebih berat imannya Abu Bakar. Apa kata Umar bin Khattab? Enggak mungkin aku pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Ini yang berat ya kawan. Dunia kita masuk ke dalam hati kita pakai paku beton. Betul? Beton kuat sehingga ketika akhirat mau masuk ada tempat. Sesuatu yang masuk ke dalam hati ketika keluar hilang pasti sedih. Anggota keluarga kita meninggal, betul ya? Karena kita cintai masuk ke dalam hati kita. Dan sesuatu yang di tangan ketika lepas dicari lagi, selesai kan gitu. Ini yang berat nih kan. Zuhud itu kan biasa beratnya subhanallah. Ini yang menjadikan kita berat nih subhanallah. Allahu Akbar subhanallah. Seorang ulama salaf pernah anaknya meninggal. Sedih manusiawi. Kata Allah SAW menangis ketika anaknya meninggal. Saking banyaknya tamu yang datang kepada rumahnya untuk bertakziah, tidurnya terlalu malam, sehingga Allah takdirkan dia nggak bisa ikut sholat subuh berjamaah satu kali seumur hidup. Bukan sholat subuh jam 8 waktu duha ya, enggak. Waktunya masih ada waktu subuh, tapi nggak bisa sholat apa? Berjamaah subuh. Ketika bangun, maka ulama ini mengatakan, Ainan nas, mana manusia yang kemarin bertakziah kepada diriku ketika anakku meninggal? Al-yaum musibati a'zam. Hari ini musibahku lebih besar ketika meninggal anak. Kenapa? Ketika kehilangan anak itu dunia titipan Allah, kapan pun bisa Allah ambil kan itu. Tapi ketika aku kehilangan sholat subuh berjamaah itu akhirat. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku dalam akhiratku, agamaku, dan jangan jadikan dunia menjadi tujuan utamaku, ambisi terbesar. Allahu Akbar. Zuhudlah kepada dunia. Yang terakhir, yang kelima, jangan membuang-buang waktu di dunia. Karena kita tahu kita hidup di atas muka bumi ini tidak lama, sementara. Jangan buang-buang waktu kita di atas muka bumi ini. Masukkan kata-kata ulama ini dalam pikiran kita nih. Seorang manusia baru akan menyadari besarnya suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya ketika kenikmatan itu hilang atau dicabut dari dirinya. Betapa besar nikmat aman. Sekarang kemana-mana kita harus pakai apa? Dan Allah berikan sedikit. Allah berikan sedikit dari makhluk tidak kelihatan. Bukan singa di hadapan kita, bukan ular di hadapan kita. Takut gigit luar biasa manusia sedunia loh bayangkan. Allah Azza wa Jalla sudah tunjukkan bagaimana kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya subhanallah. Dan jelas ini semua tidak lain tidak bukan kita harus introspeksi diri kita karena dosa-dosa kita, kan gitu. Kalau kita tahu bahwa kenikmatan yang Allah berikan ini luar biasa ya Allah. Luar biasa. Seorang manusia tidak akan pernah mengetahui besarnya suatu kesehatan, besarnya nikmat sehat kecuali ketika diri dalam keadaan apa? Sakit.
Seorang manusia tidak akan pernah mengetahui bagaimana besarnya nikmat rasa aman ketika dirinya apa? Hilang rasa aman tersebut. Dia Suriah, saudara kita di Suriah, sholat Jumat nggak ada ikhwan. Ya saudara kita di Yaman dan sebagainya. Seorang manusia baru akan tahu besarnya nikmat masa muda ketika rambutnya mulai apa? Berubah, jenggotnya berubah. Ya Allah, kenapa dulu ketika muda anak begini? Kenapa itu? Subhanallah. Tidak bisa. Jangan buang-buang waktu kita di atas muka bumi ini. Makanya Rasul mengatakan apa? Iftaril khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa kayamu sebelum datang apa? Masa kefakiran, masa waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu, kemudian apa? Sehatmu sebelum datang sakitmu, dan hidupmu sebelum datang apa? Matimu. Berapa banyak Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran orang-orang yang ingin kembali ke dunia ketika Allah wafatkan. Ngapain? La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku dapat beramal saleh ya Allah. Amal saleh yang aku tinggalkan, aku tak kerjakan itu di dunia ya Allah. Ya Allah. Mungkin kalla thumma kalla innaha kalimatun huwa qailuha kata Allah. Sekali-kali tidak kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah dalih yang diucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Maka jangan pernah buang-buang waktu kita di atas muka bumi ini. Allah alam besar, silakan mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin saya sudah sampaikan. Saya minta maaf mungkin karena mungkin banyak kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu membesarkan akhirat dan mengecilkan dunia, sehingga kita bisa tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat. Amin. Mungkin ada yang bertanya atau ingin menambahkan? Masya Allah. Syukran jazakallah khair, ilmunya untuk hari ini sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya buat teman-teman mungkin ada pertanyaan, kita punya 15 menit ya Ustaz. Buat teman-teman yang punya pertanyaan silakan. Ini bukan pertanyaan, nambah. Ada yang kurang saya tahu. Apa Ustaz? Anda bukan pernah mendengar ya bahwa itu atau di hadis atau di Al-Quran yang dikatakan prasangka itu sebagian dari prasangka itu dosa. Saya lihat saja. Nah, itu prasangka mana yang tidak dosa? Karena sebagian dikatakan. Betul. Jadi mohon Ustaz kasih penjelasan. Itu dalam surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 12 itu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Wahai orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Buruk maksudnya. Jauhilah kalian kebanyakan prasangka buruk. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian prasangka, tafsirnya sebagian besar prasangka buruk itu mengandung dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang. Para ulama menjelaskan prasangka buruk itu ada 4. Prasangka buruk itu hukumnya ada 4. Yang pertama prasangka ini nih, yang paling banyak haram hukumnya. Prasangka suudzon ya, bahasanya suudzon, buruk sangka. Itu ada 4 hukumnya. Yang pertama yang haram dan ini yang paling banyak. Apa itu? Contohnya yang pertama prasangka buruk kepada Allah. Ini yang paling buruk jelas. Alhamdulillah dari haram ini benar-benar ya. Kita berprasangka buruk kepada Allah. Atau yang kedua, berprasangka buruk kepada manusia tanpa dilandasi dengan bukti dan dalil, tanpa dilandasi dengan bukti dan fakta yang benar. Apa yang hilang misalnya? Oke, ini dia yang ambil. Nanti kalau dari mana? Feelingnya nama haram hukum ikhwan. Gak ada cerita feeling jadi dalil tuh ikhwan. Gak ada. Ini perhatikan. Di prasangka yang buruk, yang paling buruk, paling haram prasangka kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah. Ini nggak boleh sama sekali yang ini. Rasul mengatakan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan pernah kalian mati di atas muka bumi ini kecuali kalian dalam keadaan husnul dzan, berbaik sangka kepada Allah. Dan yang kedua kepada manusia tanpa dilandasi dengan dasar yang jelas, dilandasi bukti dan dilandasi apa? Hujjah dalil dan sebagainya. Ini yang haram.
Yang kedua, ada prasangka buruk yang boleh. Prasangka buruk yang apa nih? Boleh. Apa itu? Prasangka buruk yang memang dilandasi dengan tadi bukti. Yang dilandasi dengan apa? Bukti. Contoh ya. Antum lagi bangun malam, lagi sholat tahajud. Tiba-tiba di luar rumah ada suara berisik. Ketika antum lihat di jendela, ada orang lompat pagar, pakai topeng, bawa parang jam 2 malam. Mau ngapain? Hah? Ngapain? Ya betul. Jam 2 malam, jam betul bagus sih. Jam 2 malam bawa parang, pakai topeng, lompat pagar. Mau ngapain? Maling, suudon. Karena tahu tuh takut ngomong itu, tapi ikut boleh namanya suudon. Kenapa? Karena dilandasi dengan apa? Dalil jelas, dilandasi bukti. Jam 2 malam orang pakai topeng bawa parang, ini nggak mungkin ngamuk, kecuali ketahuan mungkin. Ini saya mau ngamuk. Ini boleh betul ya? Ketika dilandasi dengan bukti, ketika dilandasi dengan hujjah kan gitu. Subhanallah. Ini yang boleh contohnya. Ada juga suudzon yang dianjurkan. Jadi bukan cuma dibolehkan, dianjurkan. Di antaranya kapan itu? Suudzon ketika dalam peperangan dengan musuh. Nah, ada cerita husnudzon. Wah, kayaknya dia nggak jaga kita nih. Tahu sih, kalau perang nih nggak mungkin. Rasulullah SAW mengatakan al-harbu khid'ah. Yang namanya peperangan itu tipu daya, kan gitu. Itu tipu daya, itu dianjurkan ketika lawan musuh misalnya ketika peperangan atau ketika apa? Suudzon kepada memang orang kafir yang memang selalu membuat makar kepada Islam. Terus sebagian orang mengatakan dibolehkan, sebagian orang mengatakan dianjurkan, kan itu. Dianjurkan. Dan ada suudzon yang diwajibkan. Di tempat ada suudzon yang hukumnya apa? Wajib. Kapan itu? Untuk menegakkan kemaslahatan agama. Contoh, dalam ilmu hadis ada namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu jarah dan ta'dil. Jarah itu para perawi yang dicela oleh para ulama. Ta'dil para perawi yang dipuji oleh para ulama. Jadi kalau antum melihat dalam ilmu hadis ada berjilid-jilid kitab itu cuma ngomongin fulan ibn fulan gimana? Dari dia hidup sampai dia mati. Kesimpulannya fulan thiqah, fulan adil, fulan saduq, fulan kadzdzab, fulan dajjal. Itu dalam ilmu hadis dajjal. Di antara dajjalnya apa? Orang yang sering memalsukan hadis Nabi SAW. Ketika orang ini ngomong qala Rasulullah SAW, yang dihadirkan suudzon yang wajib dulu. Kenapa? Karena terbiasa dia bohong atas nama Nabi SAW untuk menegakkan kemaslahatan agama dan hukumnya wajib kata para ulama. Jadi suudzon ada berapa banyak? Yang haram dan ini yang paling banyak subhanallah. Dengan jadikan dalil ya. Ustaz tuh boleh bilang bukti apa subhanallah. Ada dalilnya nggak? Ada buktinya nggak gitu? Ada hujahnya dan sebagainya. Yang dibolehkan ketika didasari fakta dan bukti kan gitu. Yang dianjurkan untuk apa? Menegakkan kemaslahatan misalnya sebagai dalam peperangan ataupun dianjurkan juga di sini kata para ulama para penegak hukum. Nah, para penegak hukum ini diantara dianjurkan. Kalau nggak akan kebongkar kasusnya kan gitu. Tapi jelas tidak berlebihan kan gitu. Dan yang keempat kata para ulama suudzon yang diwajibkan di dalam tidak bukan untuk menegakkan kemaslahatan agama. Allah a'lam. Mungkin ada yang lain? Waalaikumsalam. Tentang tawakal ketika manusia bertawakal sudah berikhtiar keluar rumah, kapan keluar rumah misalnya pagi pulang sore, tapi rezeki itu belum tiba atau belum dikasih rezeki sama Allah. Itu juga dia gimana menyikapi itu? Rezeki betul ya. Ada kaidah-kaidah masalah rezeki. Nanti insyaallah taala mungkin ada waktunya kita bahas masalah kaidah-kaidah masalah rezeki. Di antaranya adalah seorang manusia tidak akan pernah mati di atas muka bumi ini kecuali rezekinya memang sudah habis. Kecuali rezekinya sudah apa?
hadis. Itu dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis dan sebagainya. Makanya ada seorang syekh yang bercerita tentang orang yang kejebur sumur. Tahu dong? Orang ini kejebur sumur, kemudian masih hidup, maka ditolong orang naik. Ketika naik, dikasih susu, segelas susu. Lalu minum, masya Allah. Ditanya sama orang, kenapa ini bisa kejebur nih? Kenapa? Maka kemudian dia mendatangi sumur tersebut memperagakan, mungkin saking serunya luar biasa, kejebur lagi. Tapi yang kedua ini meninggal. Para ulama mengatakan apa dia? Allah Azza wa Jalla enggak zalim kepada hambanya. Rizkinya belum habis. Ketika pertama kali kejebur, Allah angkat belum mati, belum meninggal. Segelas susu, betul ya? Segelas susu tadi. Ketika yang kedua kejebur, rizkinya habis, selesai berarti. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan tempuhlah jalan yang baik ketika kalian mencari rezeki. Banyak orang yang enggak sabar ya, Pak. Banyak orang yang enggak sabar ketika mencari rezekinya. Allah berikan ujian sedikit, maka kemudian kembali lagi pada sesuatu yang haram. Ya Allah, Allah ingin uji, Pak. Karena masalah rezeki ini bukan masalah membanting tulang, itu cuma sebab. Siapa yang ngomong itu? Allah dalam Al-Quran. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Dan Allah Azza wa Jalla akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kepada orang tersebut. Allahu Akbar. Berarti yang namanya rezeki bukan hanya tentang masalah membanting tulang, itu cuma sebab. Tapi rezeki itu masalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin orang itu bertakwa kepada Allah, Allah akan jamin rezekinya. Ini yang jadi masalah ya. Kita sering tidak sabar untuk mencari rezeki tersebut, sehingga ketika di hadapan kita ada sesuatu yang haram, kita bantai juga. Allah subhanallah, innal abda la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang hamba diharamkan mendapatkan rezeki karena apa? Karena dosa yang dia lakukan. Apalagi dosa yang dia lakukan masalah ma'isyah, mencari sesuatu yang haram. Allahu Akbar. Maka kewajibannya tidak lain tidak bukan mencari dari jalan yang dihalalkan, yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bersabar ketika mencarinya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan rezeki yang barakah yang halal kepada dirinya. Bertawakal. Kalaulah seekor binatang melata, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah seekor dabah itu binatang melata ya, ular, dan lain sebagainya. Itu Allah jamin rezekinya. Bagaimana dengan seorang manusia, bahkan seorang muslim yang Allah berikan hati, Allah berikan akal, Allah berikan kewajiban untuk ibadah kepada dirinya. Seorang muslim itu bahkan bangun mungkin di tengah malam meminta agar Allah berikan rezeki kepada dirinya. Bukankah Allah lebih berhak untuk berikan kepada dirinya rezeki tersebut? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, aneh seorang manusia ini, ketika dia di dalam perut rahim ibunya, Allah jamin rezekinya, padahal belum bisa cari, belum bisa atur. Betul ya? Dalam rahim ibu kita, Allah berikan gimana caranya supaya dia dapat rezeki, betul ya? Dari saluran ini dan lain sebagainya. Tapi ketika dia keluar dari rahim ibunya, keluar dari perut ibunya, kok takut sama rezeki gitu? Ini kan baik-baik, terutama masalah pandemi seperti ini, Pak. Banyak orang-orang kemudian imannya goyah, putus dan lain sebagainya hanya masalah rezeki seperti ini. Rasulullah SAW berdoa tadi apa? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Bukan di dunia ya. Ya Allah, jangan berikan musibah kami dalam masalah agama kami, karena musibah terbesar itu musibah dalam masalah apa? Agama. Maka tidak lain tidak bukan yang harus dilakukan bersabar kepada Allah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, lakukan perintah Allah Azza wa Jalla semaksimal mungkin, jauhi sejauh-jauhnya larangan Allah, cari dengan cara yang halal, doa kepada Allah Azza wa Jalla, lakukan hal-hal yang bisa membuka pintu-pintu rezeki seperti beribadah kepada Allah, salat malam, silaturahmi, sedekah dan lain sebagainya. Tawakal kepada-Nya, maka Allah pasti akan berikan yang terbaik kepada diri. Allah a'lam. Pertanyaan lagi kan? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, masalah takdir dan rezeki itu kan sudah diatur Allah sebelum dunia ini
diciptakan. Nah, Ada takdir baik dan takdir buruk. Apakah ada juga rezeki baik dan rezeki buruk? Bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Kadang-kadang kan kita bilang, bro, ini haram. Oh, udah ditakdirkan sama Allah buat melakukan ini. Ya berbagai dalillah untuk menghalalkannya. syubhat itu ya, syubhat. Ya, mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, Bang Nasional, jazakallah khairan. nah, ikhwan, sebagaimana kita ketahui bersama, takdir Allah Azza wa Jalla telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah, kita tahu nggak takdir kita? Pertanyaannya Pak. Contoh masalah amalah atau masalah surga neraka. Kita tahu nggak takdir kita di neraka atau di surga? Jawabannya pasti enggak, betul ya? Maka berarti kalau kita nggak tahu takdir kita di mana, kembali ke kaidah dasar apa itu? Ya amalu fakullu muyassaru lima khuliqa lahu. Beramallah kalian. Ya, Rasul katakan beramallah, bukan pikirkanlah nasib kalian. Ya. Tapi Rasul katakan apa? Beramallah kalian. Karena setiap dari kalian telah dimudahkan atas apa yang Allah ciptakan untukmu. Sama seperti ini, rezeki. Pada hakikatnya rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri, insya Allah baik. Tapi bagaimana rezeki itu bisa buruk? Ya, jangan ketika dia mencarinya dengan cara yang buruk, kan gitu. Ketika dia mencarinya dengan cara yang buruk, tadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal abda la yuhramur rizqa bi dzambin yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba itu diharamkan untuk mendapatkan rezeki dari dosa yang dia lakukan. Di antaranya dosa ketika mencari apa? Nyari maisha kan itu. Ini sudah takdir Allah mencari seperti ini. Kalau gitu gampang orang itu semua. Nggak PT marah, mana gampang ya? Takdir Allah juga nih. Gitu ya. Kita nggak tahu takdir Allah Azza wa Jalla. Yang kita diharuskan tidak lain tidak bukan kembali ke kaidah dasar yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Apa itu? Cari rezeki dengan cara yang baik. Tadi Allah katakan, Rasul katakan, wa ajmilu fit talab. Dan carilah rezeki, tempuhlah mencari rezeki tersebut dengan cara yang baik. Titik, selesai. Kan gitu. Itu yang Rasulullah SAW katakan. Karena nanti di akhir zaman kata Nabi SAW, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yuban bihi al-mar'u min aina akhadha al-mal, amin halal amin haram. Pasti akan datang nanti suatu zaman di mana manusia tidak lagi memikirkan dari mana didapatkan hartanya, halal ataupun haram diantar. Alhamdulillah. Ternyata hal tersebut yang menjadikan dia diharamkan untuk mendapatkan rezeki yang sebetulnya sudah ditakdirkan untuk dirinya karena perbuatan dosa. Makanya seperti ini syubhat, subhanallah. Oh, seperti ini biasa mengatakan hal seperti itu biasanya karena kepepet, kan gitu ya. Biasanya karena kepepet dan lain dan lain sebagainya. Ya Allah, ya Allah. Jangan pernah gadaikan agama kita atau bahkan surga kita hanya karena sayap seekor nyamuk atau bahkan bangkai kambing dari kita berdua. Alhamdulillah. Allah Alhamdulillah. Oh baik. Jadi ada istilah begini, kalau umat Muslim jalannya lurus terus, dunia ini akan dikuasai oleh orang kafir. Masya Allah. Kira-kira gimana? Menyikapinya kita tuh ngikutin ajaran Nabi. Saja dunia akan dikuasai dan nanti kita akan tertindas oleh orang. Gimana? Yang pertama yang punya dunia ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah. Sabar kita tahu bersama 3 jenis. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi kemaksiatan durhaka kepada Allah, dan sabar ketika Allah berikan takdir buruk, betul ya? Dan bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ketika manusia itu wain tasbiru wa tattaqu, jika kalian sabar, bertakwa kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'an, maka mereka, tipu daya mereka sehebat apapun tidak akan pernah memadaratkan kalian. Makanya para ulama mengatakan apa? Jangan pernah takut dengan kehebatan atau luar biasanya musuh, tapi takutlah dengan kedurhakaan dosa yang kalian lakukan oleh kaum muslimin. Satu kedurhakaan kepada Rasulullah SAW ketika perang Uhud menjadikan kalah Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Satu kedurhakaan, betul ya? Nggak boleh turun dari mana? Dari bukit rumah, gitu. Jangan kalian pernah turun kecuali aku yang perintah.
Jelaskan kata Nabi SAW. Walaupun kalian telah melihat jasad-jasad kami telah dimakan oleh burung pemakan bangkai, jangan pernah kalian turun kecuali aku yang perintahkan. Satu kedurhakaan kepada Rasul SAW menjadikan mudarat luar biasa. Pertanyaannya, berapa banyak yang kaum muslimin lakukan kedurhakaan kepada Allah dan Rasul di zaman sekarang? Dari kesyirikannya, dari kebidaannya, dari maksiatnya, dosa dan lain sebagainya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan memberikan izah kemudian dari kaum muslimin? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla enggak mungkin pernah merubah suatu kaum kecuali mereka merubah diri mereka sendiri. Ini Allah katakan. Kebanyakan orang seperti ini hanya dengan logikanya, perasaannya, semangatnya. Kita ngomongnya dalil, gimana bisa ketemu? Paham ya? Makanya ketika yang yakinnya dulu nih, ketika kita ingin dialog tentang masalah seperti ini, kita balik ke dalil lah, balik ke Al-Quran Sunnah lah. Kalau cuma masalah logika kita, perasaan kita, semangat, kita ngobrol yang lain aja deh. Gak akan ketemu, kan gitu subhanallah. Gak akan pernah ketemu subhanallah ya. Ini penting masalah tersebut. Kembalikan semua ke dalil Al-Quran dan juga Sunnah. Dunia ini Allah Azza wa Jalla yang mengatakan itu Allah, yang mengatakan itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bersama Allah Azza wa Jalla dan Rasul yang mungkin salah. Beda dengan akal pikiran kita bisa sangat luar biasa salah orang. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dari kehidupan kita dan Allah jadikan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya sehingga kita bisa diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita pada majelis ini, mudah-mudahan juga bisa Allah kumpulkan kita nanti di surga Firdaus dan Kaisar yang akan berada. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sedikit konsumsi buat Ustaz.